puasa, bangunnya susah. Gila, puasa lo salahin. Ya, Nih. jadwal tidur bisa. Siapa? Oke, nanti kita ada Anwar Abbas, Sekjen MUI, terus kita ada Fuad Jen, Ketua Fatwa dan Pengembangan Tuntutan Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. Habis itu nanti ada Hafiz Tazani, Ketua Masyarakat Pesantren. Terus yang terakhir adalah supir angkot, namanya Ali Mazuki. Oke, ya. Siap. Oke. Dulu ya aku cek ini dulu nih koneksi. Ya udah, siapa dulu nih kita pertama? Kita pertama nanti sama Anwar Abbas ya. Oke, Bapak Anwar Abbas. Oke. Mbak. Udah tuh. Udah ya. Iya. Halo pemirsa Generasi Mecin, saya mau mulai ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya yang pertama nih, ada Pak Anwar Abbas dari MUI. Bagaimana MUI menyikapi kondisi pandemi saat ini? Karena Ramadan juga sebentar lagi mau selesai kan nih. Saya langsung ngobrol-ngobrol aja dengan narasumber saya yang pertama nih. Assalamualaikum, halo Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, kita sudah memasuki hari-hari terakhir di Ramadan tahun ini dengan kondisi pandemi saat ini, Pak Anwar. Nah, saya pengen nanya, apakah ada himbauan dari MUI menjelang hari raya ini, Pak Anwar, pada umat Muslim di Indonesia? Ya, kalau ini biasanya ya di hari 10 terakhir ini adalah malam Lailatul Qadar biasanya ya. Tetapi tidak ada orang yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadinya. Tapi pada kebiasaannya diingatkan oleh Rasulullah di dalam 10 hari terakhir. Nah, oleh karena itu mari kita secara bersama-sama memanfaatkan peluang ini. Karena peluang ini hanya satu kali dalam setahun, satu malam dalam setahun, di mana pahala kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu adalah sama dengan alfu lailah, dengan 1000 malam. Jadi setara dengan sekitar 83 tahun. Oleh karena itu himbauan saya, mari kita isi dan manfaatkan malam hari di 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya, dengan mendekatkan diri kepada Allah dan dengan banyak memohon kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Anwar, saya juga mau tanya, mengingat kemarin dari pemerintah dan MUI sebenarnya sudah melarang untuk sholat Jumat dan sholat tarawih. Namun ada beberapa daerah yang masih tetap melakukannya, Pak Anwar. Nah, untuk sholat Idul Fitri, apakah MUI juga akan mengeluarkan himbauan, Pak Anwar, untuk tidak melakukan secara... Ya sudah dikeluarkan tadi malam, sudah kita tangani. Ya intinya adalah ya, jika seandainya situasi betul-betul aman, ya kita silakanlah menyelenggarakan sholat Idul Fitri di masjid dan atau di lapangan. Tapi kalau memang tidak aman, ya kita sholat dan beribadah di rumah kita masing-masing saja. Oke. Hitungan aman dan tidak amannya berdasarkan apa nih, Pak Anwar berarti? Aman dan tidak amannya dari tingkat penyebaran dari virus itu sendiri. Oh, di tiap daerah berarti? Kalau menurut pertimbangan para ahli, di dalam pertimbangan para ilmuwan tidak aman, ya pemerintah harus menyatakan tidak aman. Okay. Tapi kalau menurut pertimbangan para ilmuwan di daerah tersebut cukup aman dan cukup terkendali, ya sesuai dengan fatwa MUI, ya kita silakanlah untuk melaksanakan sholat id berjamaah di masjid atau di lapangan. Tapi kita melakukan itu betul-betul didasarkan kepada fakta di lapangan ya. Oleh karena itu kalau seandainya menurut para ahli dan pemerintah setempat, ini kan yang kita bicarakan ini umat Islam dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau menurut pemerintah dan para ilmuwan setempat aman, ya silakan kita menuju masjid dan atau menuju tanah lapang, tetapi tolong tetap berhati-hati dengan memperhatikan protokol medis yang ada. Sebab menghindari itu jauh lebih baik ya.
daripada mengobati sakit dan penyakit yang akan kita alami nanti. Saya begitu. Pak Anwar, terakhir beberapa waktu belakangan sempat heboh dan ramai sekali di Bandung, Pak Anwar, beredar daging babi yang dikemas sapi. Nah, sejauh mana hal ini apalagi menjelang menjelang hari raya Idul Fitri juga, di mana banyak sekali konsumsi daging. Iya. Saya rasa umat Islam harus berhati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan. Karena kalau kita memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita akan dimurkai oleh Allah. Nah, oleh karena itu ya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui ya, apa beda daging sapi dengan daging babi. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah saya meminta betul kepada pihak kepolisian dan pihak keamanan untuk menindak dengan tegas ya pelaku-pelaku yang telah berbuat tidak beradab dan tidak beretika ya, karena mereka menjual kepada umat Islam sesuatu yang umat Islamnya dilarang untuk mengkonsumsinya ya, dan mereka tidak menyatakan bahwa itu adalah daging babi, tapi mereka nyatakan itu adalah daging sapi. Nah, oleh karena itu saya terus terang sangat berterima kasih kepada Kapoltabes Kota Bandung yang katanya sudah menangkap beberapa orang pelaku dan sekarang ini sedang mengejar pelaku-pelaku yang lain. Saya sangat memberikan apresiasi tinggi kepada Kapoltabes Bandung yang sudah bekerja secara profesional dan sudah bekerja keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Saya sangat khawatir ya, isu ini nanti menyebar dan tidak terkendali dan masuk ke ranah sara. Nah, ini sangat berbahaya ya. Saya wanti-wanti betul jangan sampai masalah ini masuk ke ranah sara. Nah, oleh karena itu polisi kalau bisa secepatnya ya tangkap itu pelaku, ya beri hukum yang setimpal dengan kesalahan dan kegaduhan yang dia buat. Terima kasih. Terakhir, Pak Anwar, ada yang mau disampaikan mungkin untuk pemirsa Generasi Mecin menjelang berakhirnya Ramadan tahun ini dari Pak Anwar sendiri selaku Sekjen MUI? Ya, bagi saya yang terpikir karena kita sedang dilanda COVID-19 ya, yang kita hadapi tidak hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga banyak saudara yang mengalami kesulitan ekonomi dan keuangan ya, yang tadinya mereka masih termasuk dalam kategori orang kaya, tetapi karena COVID-19, ya karena mereka tidak punya pendapatan, mereka menjadi jatuh miskin. Sehingga jumlah orang miskin di negeri kita, gara-gara COVID-19 ini semakin bertambah dan bertambah. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengingatkan hadis Nabi, kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang kamu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, tidaklah saya bisa katakan kamu beriman kepadaku, kata Nabi, kalau kamu sebelum tidur di malam hari dalam keadaan perut kamu kenyang, sementara tetangga kamu kelaparan dan kamu tahu akan hal itu. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus peduli dan punya kepedulian terhadap saudara kita, terutama yang tinggalnya berdampingan dengan kita. Oleh karena itu mari kita pertajam mata kita, kita pertajam telinga kita, jangan sampai ada tetangga kita yang tidak makan ya, jangan sampai ada tetangga kita yang mengalami kesulitan. So kalau sana itu terjadi, kata Nabi, kita dianggap oleh Nabi tidak beriman kepadanya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul, ya, kita akan bisa menjadi hamba-hambanya yang baik, ya, yang mendapat ridho dan kasih sayang darinya. Saya itu mungkin barangkali bisa saya sampaikan. Lebih atau kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Ya, sama-sama. Untuk pemirsa Generasi Mecin, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi habis yang satu.